Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan ya review exercise dari strategi ke-15 hingga 19 yaitu tentang inverted subject dan verb. Oke, langsung aja nih kita mulai dari nomor 1. Rarely bla 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 located near city lights or at lower elevations. Nah, seperti biasa kalian bisa pause dulu videonya, bisa kalian jawab. Kalau sudah kita bahas sama-sama. Nah, karena tema kita tentang inverted subject, kita udah ancang-ancang nih gitu ya. Ancang-ancang bahwa jawabannya itu kira-kira subjek dan verbnya tuh dibalik. Tapi aku ingin minta kalian harus mengenal nih penyebab kenapa subjek dan verbnya itu dibalik. Karena itulah inti dari pembelajaran kita. Oke? Nah, kalau kalian lihat di sini ada kata-kata rarely. Nah, rarely ini masuk ke dalam ya materi negative expression. Oke. Jadi negative expression itu ada kata-kata yang bersifat negatif or almost negative. Kalian bisa cek lagi video di sebelum-sebelumnya. Oke. Jadi karena ada kata rarely ini yang menunjukkan negative expression, maka subjek dan verbnya itu harus kita balik. Nah, langsung ketahuan nih mana jawaban yang paling tepat kalau kayak gitu. Oke, kita ngelihat sekarang di pilihan jawaban itu yang A ini tidak dibalik, sedangkan yang B ini hanya verb doang, sedangkan di sini kita harus memerlukan subjeknya. Oke. Nah, kalau ini adalah frasa preposisi, jadi yang paling tepat adalah jawabannya D, are observatories. Jadi observatories ini berfungsi sebagai subjek dan are adalah verbnya. Kalau misalkan rarely-nya aku hilangkan, maka template-nya akan seperti yang nomor A ini. Cuman karena ada kata rarely, maka verbnya itu comes first. Oke, jadi dia datang pertama kali. Nah, itu untuk nomor 1. Sekarang kita ke soal nomor 2 nih. There are geographic, economic, and cultural reasons why bla 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 around the world. Nah, nomor 2 ini ya. Di sini kita diuji nih apakah kita benar-benar paham tentang inverted subject yang menggunakan question words. Kenapa kayak gitu, Dis? Kita fokus aja ke yang di blank space ini. Di sini ada kata-kata why. Kalau kita kembali ke strategi yang 15 mungkin tentang inverted subject dengan kalimat ya, dengan kata-kata tanya atau dengan kalimat tanya. Why ini adalah salah satu dari 5W1H untuk membuat kalimat tanya. Oke. Tapi why ini juga ada yang berfungsi sebagai konektor atau adverbial clause ataupun non clause tergantung dari posisi kalimatnya. Nah, yang paling menandakan bahwa ciri yang paling menandakan kalau kita ingin membalik subjek verb dengan question word seperti ini harus ada tanda tanyanya. Sedangkan di soal ini tanda tanyanya nggak ada kan. Nah, berarti kita bisa menduga bahwa why ini adalah konektor dari template soalnya. There are geographic, economic, and cultural reasons why, karena dia letaknya di tengah-tengah. Ini adalah template dari adverbial clause. Jadi hati-hati nih ya. Kalau gitu kita akan memilih jawaban yang tidak dibalik nih subject verbnya. Kita sekarang ngeliat dulu nih karena jawabannya adalah yang A. Diets differ. Jadi setelah konektor subject verb. Subjek nggak diets, differ. Ini adalah sebagai verbnya. Sedangkan yang B ini dia balik ya. Are diets different? Nah, ini are-nya dia balik. To, nah di sini kita tidak memerlukan to infinitive. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 3, were bla 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 millions of dollars each year replenishing eroding beach, the coastline will be changing even more rapidly. Nah, kita lihat nih sekarang. Ya, kita fokus ke blank space-nya. Kira-kira ini materi tentang inverted subject bener. Tapi yang mana dulu nih? Nah, ini adalah tentang conditional sentence. Jadi conditional sentence itu adalah if bla bla bla
koma, bla bla bla. Jadi if template pertama ya, subject verb, koma, subject verb, atau ya subject verb if subject verb. Jadi template-nya kayak gini nih kalau conditional sentence pada umumnya. Nah, ketika if-nya kita hilangkan, maka verb dan subjeknya yang nempel dengan if-nya ini harus kita balik. Berarti kalau misalkan di sini subject verbnya yang nempel sama if-nya, maka verbnya ini nanti pindah kemari. Oke. Nah, jadi ininya nih aku hapus. Jadi kenapa kayak gitu? Karena ya murni if-nya itu dihilangkan. Tapi ketika if-nya dihilangkan hanya berlaku untuk verb-verb atau kata kerja bantu tertentu. Seperti apa? Were, should. Oke. Nah, ini adalah salah satu contohnya, were, should. Nah, lebih lengkapnya kalian bisa balik ke strategi TOEFL yang sebelumnya nih. Oke. Nah, untuk nomor 3 kita ketemu dengan were di sini. Tiba-tiba were itu berada di awal kalimat, maka kita bisa mengkonfirmasi bahwa nomor 3 ini menguji pemahaman kita tentang inverted subject, yaitu conditional sentence. Oke. Ya udah, berarti nah gimana pilihan jawabannya? Were-nya ini adalah sebagai verb-nya, berarti tinggal kita cari aja kan yang subjeknya kayak gitu. Kita lihat sekarang nomor A dulu nih. The US Army Corps of Engineers not spending. Oke, berarti the US Army Corps ini sebagai subjeknya dan not spending. Oke, berarti kalau jawabannya itu yang A, dia itu awalnya gini nih. The US Army Corps of Engineers, nah, were not spending. Karena ya jadi ada if-nya pertama, awal-awal tuh di awal ada if-nya. Karena if-nya itu dihilangkan, maka were-nya ini pindah ke awal gitu. Nah, kita simpan dulu. Yang B kita lihat. The US Army Corps of Engineers not spend. Ini aku bisa salahin karena ini adalah subjeknya, the US Army, not spend. Spend adalah verbnya, jadi ini tidak dibalik kayak gitu. Ya. Nomor C, the US Army Corps of Engineers does not spend. Nah, ini juga verbnya ada. Ini adalah subjeknya, dia tidak dibalik kayak gitu. Nomor D, not spending the US Army Corps of Engineers. Oke. Ini satu kesatuan, ini adalah verbnya, ini semuanya dia balik nih. Ini adalah subjeknya. Jadi yang kita balik adalah hanya kata bantu were dan should-nya aja nih yang di depan. Oke. Jadi awalnya if the US Army Corps of Engineers were not spending millions of dollars each year. Nah, itu awalnya. Ketika if-nya itu dihilangkan, maka were-nya yang berfungsi sebagai kata bantunya ini pindah ke depan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, were the US Army Corps of Engineers not spending gitu. Awalnya were not spending. Nah, were-nya ini pindah ke depan karena if-nya dihilangkan. Nah, kalau misalkan kalian belum paham, kalian bisa back nih ke video strategi TOEFL yang sebelumnya. Oke. Nomor 4. Nowhere bla 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 more skilled than in the auto industry. Nah, nowhere adalah salah satu ya penyebab kita harus membalik subjek dan verb gitu. Nah, sekarang kita lihat sekarang pilihan jawabannya nih, yang mana kira-kira? Berarti di sini di soalnya kita belum menemukan subjek verbnya. Kemungkinan di pilihan jawaban kita akan mencari subjek dan verbnya hanya saja yang di invert, yang dibalik. Oke. Yang mana kira-kira jawabannya? Coba kita analisa satu-satu ya. Kalau yang A, that retail trade figures, ini itu ada that-nya. Tadi kita tidak memerlukan konektor ya, jadi salah. Kita hanya perlu subject verb yang di invert karena the rest of the sentence kita belum menemukan subject verbnya. Oke.
Sekarang yang B, retail trade figures are. Oke, ini R-nya ada. Subject verb ini tidak dibalik subject verbnya. Jadi kita skip dulu. Yang C, are retail trade figures. Nah, oke, ini adalah verbnya, ini adalah subjeknya. Oke, dia balik, bisa jadi ini benar. Kita cek dulu yang D, retail trade figures. Oke, ini adalah subjek doang. Maka the best answer is C. Kenapa? Karena udah dia balik nih subjek dan verbnya. Penyebabnya apa? Ada nowhere. Ya, kalian cek nih nowhere ini di bagian mana? Di place expression kah? Atau di negative expression kah? Oke. Nomor 5, New York City's Central Park is nearly twice as large bla 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 second smallest country Monaco. Nah, ini kita lihat sekarang. Kira-kira ini materi tentang apa? Inverted subject tentang apa nih? Nah, kita lihat bahwa salah satu penyebab dari subjek dan verb itu dibalik, oke, karena ada yang namanya comparison. Jadi yang namanya itu perbandingan. Oke. Di sini mana perbandingannya? Sebagai tambahan informasi buat kalian, perbandingan itu tidak hanya more than or smarter than, atau misalkan ya more beautiful. Ada yang namanya perbandingan setara, as bla 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 as. Jadi as bla 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 as. Nah, di sini kita ngelihat bahwa as large. Oke, jadi as large. Selanjutnya jawabannya tuh harus ada as juga. Jadi as large as. Mana nih? Yang A masih benar, yang B langsung kita bisa salahin, yang C sama D masih benar nih. Nah, kemudian setelah comparison ini ada subject verb yang dibalik. Oke, jadi verbnya terlebih dahulu dan subjeknya. Oke. Nah, kalau gitu tinggal kita cocokkan sama pilihan jawabannya. Mana nih yang mana kira-kira antara C sama D ya? Nah, yang mana kira-kira C atau D? Tinggal kita cek ke depannya. Second smallest country, Monaco. Jadi kalau misalkan kita pilih C, as large as is second smallest country Monaco, ini kurang tepat karena cocoknya ya second ini sebelumnya diawali dengan the, ya, artikel the. Jadi as large as is the second smallest country. Jadi kan the first, the third, the second, the fourth king misalnya, the fourth president. Jadi kan kalau misalkan urutan kayak gitu, kita kan selalu menggunakan artikel the. Oke? Nah, itu untuk nomor 5. By the way, aku tidak lagi mana subjeknya, mana verbnya, karena aku anggap kalian udah paham. Jadi di video ini aku lebih fokus ke mana nih penyebab dari inverted subjeknya. Oke? Nomor 6. Potassium has a valence of positive 1 because it usually lost one electron when bla 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 with other elements. Jadi kan biasa aku menjawab soal TOEFL dengan mana subjeknya? Yes, subjek. Ini adalah verbnya. Terus because adalah konektor. Jadi karena ada konektor, ini kedepannya ada subjek lagi, ada verb lagi. Kemudian ada konektor lagi. Kedepannya adalah, nah apa nih jawabannya? Nah, kalian bisa pilih A, B, C, or D. Tentu saja harus beserta alasannya. Kita lihat di sini ada when. Apakah kita akan balik subjek verbnya? Belum tentu. Kita lihat ke depannya. Ada question mark nggak? Nggak. Ada tanda tanya nggak? Kalau nggak ada, kemungkinan ini tuh hanya sebatas konektor. Karena letaknya seperti ini. Ya, ini adalah ngomongin tentang adverbial clause. Jadi ke depannya setelah when, ini hanya subject verb biasa tanpa di invert. Karena penyebabnya nggak ada gitu ya. Maka aku bisa langsung pilih kita perlu subject verb. Mana subject verb di pilihan jawaban? Tentu saja yang B, ya kan? It combines, kayak gitu. Kita ke soal berikutnya, soal nomor 7.
The economic background of labor legislation will not be mentioned in this course, comma, blah 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 be treated. Oke, the economic background of labor ini adalah subjeknya, will not be ini adalah verbnya, koma. Nah, ini tuh ngomongin apa nih kira-kira? Ini tuh kalau aku lihat dari pilihan jawaban yang ngomongin inverted subject dan verb negative expression. Kenapa negative expression? Karena ada nor, neither gitu. Ya. Jadi yang A ini aku langsung bisa salahin. Karena kita harus pilih antara B, C, or D. Tergantung mereka tuh balik atau enggak. Jadi tempatnya kalau aku punya negative expression, kedepannya ini verb dulu baru subjek. Kita lihat, ini ada negative expression nor, ini adalah salah satu dari negative expression. Nor trade unionism will bla bla bla. Oke. C, kita lihat dulu yang B, kita analisa yang B. Yang B ini aku bisa salahin karena trade unionism ini adalah subjeknya, ini verbnya. Tidak ada yang dibalik di situ, oke? Yang C, nor will trade unionism. Nah, ini bisa. Ini adalah negative expressionnya. Ini adalah verb will-nya. Oke. Trade unionism. Oke, ini subjeknya. Sip. Neither trade. Oke. Yang D ini aku bisa salahin karena dia tidak balik verbnya. Jadi will, kalau kalian ketemu model will, nah will itulah yang dibalik karena dia sebagai kata bantu di situ. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Nor will trade unionism. Will-nya ini itu seharusnya sebelumnya nih kalau nggak ada nor-nya, jadi will be treated. Nah karena ada nor-nya, will-nya ini pindah ke sebelum subjeknya. Oke, jadi tempatnya seperti ini. Ya, nomor 8. Bla 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 test positive for antibiotics when tanker trucks arrive at a milk processing plant. According to federal law, the entire truckload must be discarded. Oke. Di sini di pilihan jawaban dia ada memasukkan if. Jadi kemungkinan ini adalah inverted subject tentang conditional sentence. Oke. Karena salah satu cirinya lagi di sini tiba-tiba ada koma. Oke. Jadi if subject verb koma subject verb. Oke. Nah, tadi aku ada sempat mention bahwa verb atau kata kerja bantu yang dibalik itu were dan salah satunya ada should. Oke. Jadi should-nya terlebih dahulu baru masuk ke subjeknya. Sekarang kita lihat nomor 8. Gampang ya, langsung ketebak jawabannya. Karena ini ngomongin tentang conditional sentence yang if-nya itu dihilangkan, maka jawabannya langsung A. Gampang ya. Nah, sekarang aku ingin coba membahas mana subjeknya. Nah, subjeknya ya, ini adalah milk. Jadi awalnya milk ya if milk, should, ini test. Jadi setelah modal biasanya kan verb base ya. Test positive for bla bla bla. Awalnya kayak gini. Ketika if-nya itu dihilangkan, maka should-nya ini pindahlah ke depan. Jadi should milk test positive for. Oke, kira-kira seperti itu untuk conditional sentence. Nomor 9. Located behind bla 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 the two lacrimal glands. Nah, gimana nih buat nomor 9? Kita lihat sekarang salah satu penyebab dari subject verb itu dibalik adalah place expression. Nah, located behind ini adalah menunjukkan place expression. Nah, kalau aku bilang located behind ini kan selanjutnya harus ada noun.
karena ini merupakan place expression yang belum sempurna. Behind apa? Jika ini berlokasi di belakang, ya, behind di belakang apa? Jawabannya adalah each eyelid. Jadi yang B ini aku bisa coret. Nah, located behind each eyelid. Nah, berarti karena kita harus membalik subject verbnya, maka the two lacrimal glands ini adalah sebagai subjeknya. Oke. Karena di sini ada S di akhirannya, maka ini subjek plural. Maka kemungkinan jawabannya adalah hanya C. Jadi awal gini nih. Awalnya kalau misalkan aku tidak include nih located behind-nya, awalnya the two, ya, lacrimal glands are, kan awalnya gini nih, ya. Ketika aku tambahkan located behind, ya, jadi ini aku hapus dulu. Located behind each eyelid. Nah, barulah di sini karena ini adalah place expression, terpaksa R-nya ini aku balik, ya kan? R the two bla bla bla, are the two lacrimal glands. Jadinya kayak gitu. Oke. Nah, itu untuk nomor 9. Sekarang kita ke soal yang terakhir nih. Only for a short period of time, bla bla bla, run at top speed. Gimana nih buat nomor 10? Apa penyebab place expressionnya? Kalau aku bilang di sini ada only. Only itu termasuk negative expression karena artinya itu dia hampir negatif, almost negatif. Jadi for a short period of time ini kita bisa abaikan karena ini hanya, ya, frasa preposisi. Nah, run ini adalah sebagai verbnya. Jadi kita di sini subjeknya belum ada. Oke. Yang C ini aku bisa coret karena kalau that a cheetah can ini menjadi klausa. Yang D ini salah karena kita perlu subjek di sini. Yang ada subjek A sama B. Nah, jawaban dari soal nomor 10 ini adalah yang B jawabannya. Kenapa? Kenapa kita memerlukan do? Nah, untuk verb yang run seperti ini, ya, verb yang sifatnya aktif seperti ini, yang dia tidak ada kata bantunya nih, misalkan kayak is, am, or, atau have, ya, tergantung dari tenses itu. Kalau dia verbnya aktif seperti ini, ketika kita ingin membalik subjek verbnya, bukan misalnya gini, cheetah run at top speed. Ketika kita ingin membalik subjek verbnya, bukan run-nya ini yang kemari, bukan ya. Jadi run cheetah at, bukan, salah. Run ini tetap, karena ini adalah verb yang tidak menggunakan kata bantu, maka kita harus tambahkan do atau does. Do atau does. Mana yang memungkinkan? Yang memungkinkan do. Karena apa? Subjeknya ini menggunakan s, artinya dia jamak. Kalau subjeknya tadi tunggal, maka kita akan menggunakan does, gitu ya. Ini sempat aku bahas di beberapa video sebelumnya, kalian bisa cek lagi. Tapi kira-kira inilah, ya, multiple choice untuk inverted subject dari strategi 15 ke 19. Aku harap kalian udah paham total, ya, mengenai strategi 15 dan 19. Nanti kita akan ketemu lagi di strategi TOEFL yang berikutnya.